Warga sangat berbahagia sekali mengatakan bahwa ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK adalah merupakan kado akhir tahun dari KPK. Warga begitu sangat berbahagia dan antusias menanggapi apa yang telah terjadi, yakni ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP sebagai tersangka oleh KPK. Dan inilah warga. Hasto Kristianto hari ini ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Wow, itu kado akhir tahun dari KPK ya? Ya, yang kemarin masyarakat mulai melakukan statement nggak percaya sama KPK karena kasus Harun Masiku aja nggak beres-beres gitu. Tapi ini tiba-tiba oke juga lah. Cuma gini loh, ini pendapat saya, tanggapan saya. Ini kan pernah ya, Pak Hasto ini sudah tahu hal seperti ini. Dan dia sudah membuat konten di Akbar Faisal ya, bahwa dirinya akan ditangkap. Nah ini akhirnya kebukti ya, jadi tersangka. Sebetulnya apa yang dia tahu ini, ya sesuatu yang memang benar apa adanya gitu. Dan Pak Hasto ingin ya, sesuatu yang dia tahu ini akan menjadi sebuah pukulan politis untuk untuk dirinya ya, supaya dianggap sebagai pahlawan seperti Soekarno zaman dulu ditangkap gitu ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini ya cukup mengejutkan lah ya. Terus Harun Masikunya kapan dong KPK? Itulah pernyataan seorang warga yang mengaku sangat berbahagia sekali dikarenakan Hasto Kristianto merasa ingin menjadi pahlawan seperti Bung Karno. Seperti Bung Karno ditangkap oleh penjajah Belanda dan dibuang di Digul ya, di NTT. Dan tentu saja hal ini berbeda sekali dengan Bung Karno. Dan banyak warga yang sangat berbahagia sekali dengan ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Dan masyarakat memberikan jempol dan tidak banyak kata-kata. Ya, cukup dengan jempol saja adalah merupakan simbol daripada KPK sekarang sudah berani menangkap orang terkuat kedua di PDIP, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang di backup oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Wow, itu kado akhir tahun dari KPK ya? Ya, yang kemarin masyarakat mulai melakukan statement nggak percaya sama KPK karena kasus Harun Masiku aja nggak beres-beres gitu. Tapi ini tiba-tiba oke juga lah. Cuma gini loh, ini pendapat saya, tanggapan saya. Ini kan pernah ya, Pak Hasto ini sudah tahu hal seperti ini. Dan dia sudah membuat konten di Akbar Faisal ya, bahwa dirinya akan ditangkap. Nah ini akhirnya kebukti ya, jadi tersangka. Sebetulnya apa yang dia tahu ini, ya sesuatu yang memang benar apa adanya gitu. Dan Pak Hasto ingin ya, sesuatu yang dia tahu ini akan menjadi sebuah pukulan politis untuk untuk dirinya ya, supaya dianggap sebagai pahlawan seperti Soekarno zaman dulu ditangkap gitu ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini ya cukup mengejutkan lah ya. Terus Harun Masikunya kapan dong KPK? Sikat dong. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Breaking news guys, Hasto Kristianto ditetapkan KPK menjadi tersangka terhadap terdakwa atau yang DPO Harun Masiku. Hasto telah ditetapkan tersangka oleh KPK guys. Jadi tunggu KPK tangkap Hasto dan kasih baju oranye. Jadi kisahnya itu ada 3 caleg dari PDIP di Sumatera Selatan kalau tidak salah, yang namanya Nazarudin Kemas, Rizky Aprilia dan Harun Masiku. Kemudian dikatakan bahwa Nazarudin ini meninggal dunia, seharusnya yang naik adalah Rizky Aprilia yang nomor 2 karena suaranya terbanyak kedua gitu loh. Tapi justru mereka minta
dari DPP PDIP atas perintah Hasto meminta tim hukumnya untuk mengajukan si Harun Masiku. Suara dari si siapa namanya tadi yang meninggal itu, si Kemas itu, untuk dilimpahkan ke semuanya ke Harun Masiku. Itu sudah menyalahi prosedur dan menyalahi aturan. Seharusnya si Rizky Aprilia inilah yang naik menjadi calon legislatif dari PDIP. Tapi atas perintah Hasto minta suaranya si yang meninggal ini untuk masuk semuanya ke Harun Masiku. Otomatis ada kong kali kong, otomatis ada biaya harus dikeluarkan oleh Harun Masiku. Dan Kejaksaan sudah menetapkan bahwa anggota KPU dan lainnya sebagai tersangka dan sudah menjadi terdakwa dan sudah divonis hukuman. Hanya Hasto yang belum. Dan hari ini Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK. Guys, kita tunggu ya, kata Bu Megawati, kalau Hasto ditangkap KPK, dia akan ke KPK gitu loh. Bayangkan seorang Megawati mau ke KPK, otomatis mau intervensi KPK. Katanya partai demokrasi katanya, tapi mau intervensi KPK. Hastonya sekjennya saja udah mengintervensi KPU untuk mengubah caleg untuk Harun Masiku menjadi anggota DPR. Bayangkan Harun Masiku sekarang hilang tak kemana, bayar berapa itu. KPK, terima kasih KPK, akhirnya Hasto jadi tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, Hasto Kristianto akhirnya dijadikan tersangka oleh KPK. Ini saya pikir di masa kepemimpinan Pak Joko Widodo, beliau sangat baik menurut saya. Kenapa tidak mentersangkakan Hasto? Kenapa tidak mendorong KPK untuk mentersangkakan Hasto di masa-masa tahun politik sebelum tahun Pilpres, sebelum tahun pemilihan kepala daerah? Ini yang harus kita sadari sebenarnya, betapa beretikanya seorang Joko Widodo. Sebenarnya kalau dilihat dari penetapan Hasto hari ini, sebenarnya data-data atau bukti-bukti Sekjen PDIP Harto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang dijadikan tersangka? Padahal kasus Harun Masiku kan sudah lama, sejak PDIP berkuasa. Kenapa saat PDIP sudah tidak berkuasa baru bisa ditetapkan sebagai tersangka? Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, ini dia. Ternyata terjawab sudah ya beberapa bulan belakangan ini kenapa Bung Hasto selalu teriak-teriak, dan akhirnya sekarang katanya KPK menyatakan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku, dan tidak tahu apakah nanti akan menyusul Yasona. Nah, ini perangnya luar biasa nih, perangnya luar biasa. Kita akan lihat apakah nanti Bu Mega benar-benar akan ikut mendatangi KPK, ya kan? Katanya kan Bu Mega ngasih pernyataan nih, kalau Tok, tenang aja Tok, nanti kalau kamu jadikan tersangka, saya akan datangi KPK. Nah, mau mendatangi ini maksudnya gimana? Jadi kan digertak ya, KPK-nya digertak sama Bu Mega ini, apakah berani mentersangkakan Hasto atau tidak, ya kan? Ya, begitulah. Inilah kehidupan politik yang ada di Indonesia. Orang yang bermain api akan terbakar. Apa yang kamu tanam pasti akan kamu tuai, ya kan? Setiap orang pasti akan menuai apa yang dilakukannya. Dan kita tidak tahu siapa lagi yang akan menjadi tersangka untuk bulan-bulan ke depan. Dan ini seperti apa bentuknya? Apakah ya PDIP, Ketua DPR-nya ada Puan. Nah, bagaimana proses transaksi-transaksi seperti ini yang dilakukan, kita tidak tahu di belakang layar seperti apa. Ataukah ini murni secara hukum? Kenapa baru hari ini
baru hari ini berani untuk mengungkap kasus Harun Masiku. Sedangkan sebelumnya Harun Masiku tidak tersentuh. Nah, jadikan kelihatan ya, kalau seandainya selama ini yang melindungi Harun Masiku itu siapa, ya kan? Nah, itu kan pasti kita jadi tahu clue-nya, kita akan melihat clue-nya sendiri, benang merahnya itu di mana? Benang merah, bukan benang merah, benang merah. Benang merahnya di mana? Clue-nya siapa yang selama ini melindungi Harun Masiku? Ya toh? Nah, kita akan jadi tahu. Ini beritanya akan semakin detail. Pelan-pelan akan semakin detail, akan terbongkar semua. Ya begini. Dan di Indonesia ya seperti ini. Semoga kita doakan ke depan orang-orang yang mau korup menjadi jera dan merasa khawatir ya, karena Pak Prabowo sendiri sudah punya komitmen untuk memberantas korupsi. Salam bijak. Saya Adri Syadzal, CEO Retail Team Indonesia. Bukan buzzer ya, bukan buzzer. Jadi kita mendukung hukum siapa saja yang dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya silahkan aja. Kalau yang nggak melakukan kan nanti bisa pra peradilan dan sebagainya. Dan kalau nggak terbukti bisa keluar, ya kata. Bu Mega, kalau seandainya Hasto ditangkap, apa reaksi Ibu? Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Apa? Saya datang sendiri. Oh, didatangin, bener nih, nggak bohong. Ya, saya nggak bohong. Kan KPK itu menetapkan tersangka kan karena ada barang bukti, Bu. Jadi mau Ibu datangin juga. Saya datang. Emang Pak Hasto itu apanya Ibu sih? Dia adalah sekjen saya. Oh, sekjen. A few moments later. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Gimana nih Pak Jokowi, menurut Pak Jokowi mengenai kasus Pak Hasto? Kaget.